Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial. Ada beberapa faktor yang bisa mendasari terbentuknya interaksi sosial, yaitu yang pertama adalah imitasi. Imitasi di sini itu seperti kalian tahu ya, bahwa imitasi itu kata kuncinya itu adalah meniru. Jadi imitasi itu merupakan suatu tindakan atau cara belajar dengan mencontoh atau meniru sikap, tingkah laku atau perbuatan orang lain. Nah, contohnya di sini adalah anak yang meniru perilaku orang tuanya. Ketika orang tuanya rajin beribadah, maka anak pun akan menjadi rajin beribadah. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti itu kata kuncinya itu adalah pengaruh ya. Jadi pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dan dapat diterima oleh orang lain. Dan di sini contohnya itu kita itu akan harus memberikan pengaruh kepada teman, tetangga bahwa jika mereka sakit, mereka tuh harus pergi ke dokter. Itu salah satu sugesti contohnya ya. Di sini juga sugesti itu gampang akan mudah diterima karena hal-hal yang berikut. Yang pertama adalah kemampuan berpikir seseorang terhambat. Ketika seseorang berpikir terhambat, maka dia akan dengan mudah menerima sugesti atau pengaruh dari orang lain. Yang kedua adalah pikiran dalam keadaan kacau. Pada saat kita punya pikiran yang kacau, maka pengaruh dari orang lain pun akan cepat masuk ke dalam kita. Yang ketiga adalah otoritas. Seperti halnya dokter memberitahu bahwa kita harus makan obat agar cepat sembuh, maka otoritas itu punya power, punya kekuatan untuk memberikan pengaruh ya kepada kita. Jadi pengaruhnya itu sangat tinggi karena dia itu punya otoritas. Atau contohnya lagi seperti guru kepada muridnya. Yang keempat adalah mayoritas. Nah, mayoritas di sini tuh ketika yang lain itu kebanyakan melakukan hal tersebut, maka itu juga akan menimbulkan pengaruh untuk kita agar melakukan hal yang sama tersebut. Berikutnya yang ketiga adalah identifikasi. Nah, kalau identifikasi ini adalah untuk menjadi identik atau menjadi sama. Contohnya di sini ya, ada Budi mengidentifikasi dirinya sebagai Superman dari cara berpakaiannya, gaya rambutnya, seolah-olah Budi ini ingin menjadi Superman. Yang kedua, simpati. Nah, simpati dan empati ini terlihat sangat mirip tapi berbeda ya. Di sini tuh simpatinya itu suatu proses untuk tertarik kepada pihak lain karena beberapa sebab. Jadi di sini tuh kata kuncinya itu tertarik ya atau peduli dengan orang lain. Sedangkan empati itu adalah merasa dirinya itu seolah-olah ada di keadaan orang lain tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat ya kalau contoh simpati itu menolong, tapi ketika empati tidak hanya menolong, maksudnya tuh ketika simpati itu hanya merasa kasihan, hanya merasa sedih, tapi ketika empati itu dia tuh turut serta ikut membantu dengan melakukan pengorbanan seperti waktunya, dana, uang, dan sebagainya. Nah, kalau empati itu kita turut ikut terjun langsung kepada misalnya korban bencana alam dan membantu mereka. Tapi kalau untuk simpati kita hanya sekedar merasa kasihan tanpa melakukan apa-apa. Nah, itu anak-anak ya, faktor yang dapat mempengaruhi interaksi sosial. Cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.